channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh penulis malam 94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Minyak Rambut Pembawa Petaka. Tahun 2007 adalah tahun di mana awal-awal muncul cerita baru, yaitu memasang rambut sambung bagi wanita. Kaum hawa yang bermasalah dengan rambut yang tipis, pecah-pecah, atau bahkan pendek, kala itu mendapat angin segar, yaitu cukup dengan mengunjungi salon-salon kecantikan untuk memasang rambut sambung. Tarif yang ditawarkan berkisar antara ratusan bahkan sampai jutaan rupiah, tergantung dari ketebalan, kondisi rambut, serta panjang atau pendeknya si rambut sambung tersebut. Namun bagi sebagian wanita, harga bukanlah menjadi masalah, karena penampilan seorang wanita salah satunya berasal dari mahkota rambutnya. Begitu pula yang dirasakan oleh Ling Ling, sahabat dari kakak perempuanku Jin. Ling Ling yang dari sejak kecil tidak percaya diri karena rambutnya yang tipis dan cenderung patah-patah. Sebelum ia diwisuda, Ling Ling ingin sekali mengubah penampilannya agar lebih menarik. "Jin, buruan, antar aku dong ke salon," pinta Ling Ling. "Tumben kamu, Ling, mau nyalon ngajakin aku?" tanya Jin. "Iya, soalnya aku mau hair extension, kan bentar lagi kita wisuda. Aku mau sekali-kali merubah penampilan buat foto kelulusan kita." Mendengar sahabatnya meminta tolong, Jin akhirnya menyanggupi Ling Ling untuk segera pergi ke salon. Saat sampai di salon, Ling Ling langsung berbicara kepada salah seorang resepsionis salon. "Mbak, saya mau hair extension ya," ujar Ling Ling. Dengan cekatan, si resepsionis salon itu menunjukkan beberapa contoh rambut kepada Ling Ling. "Jin, bagus yang mana nih rambutnya? Pilihin dong." "Aduh, aku kok melihatnya namanya rambut extension ya? Kayaknya modelnya sama saja deh, Ling. Coba kamu tanya sama si hairstylenya. Rambut sambung yang cocok buat kamu yang mana?" ungkap Jin. Ling Ling sangat menyetujui saran dari sahabatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk bertanya kepada salah seorang hairstyle. "Rambut extension mana yang cocok untuk dirinya, Mbak?" Kayaknya mending yang ini deh, Jin. Cocok tuh sama rambut Ye yang warnanya kemerahan gitu," ujar salah satu hairstyle pria yang kelamaan di presto sehingga menyebabkan tulangnya menjadi lunak dan melambai. Segera Ling Ling dikeramasi dan dipersiapkan untuk dipasang rambut sambung yang baru. Di sisi lain, Jin yang duduk di kursi ruang tunggu sambil memperhatikan sahabatnya Ling Ling sedang disambung rambutnya. Tiba-tiba saja pandangannya diganggu oleh sekelebatan bayangan putih. Bayangan itu samar-samar membentuk siluet wanita yang sedang berdiri di sebelah Ling Ling dan menatap tajam ke arahnya. Jin yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, berkali-kali ia mengucek-ngucek matanya. Tidak mungkin bayangan tadi setan. Pasti aku salah lihat. Ya kali, ada setan di salon yang rame.
"Ah, sudahlah," ujar Jin membatin. "Jin, gimana nih? Rambut aku bagus gak?" tanya Ling Ling yang setengah berteriak, berhasil mengagetkan Jin. "Itu kan belum selesai, Ling," jawab Jin datar. Ling Ling hanya terkekeh. Ia merasa sangat berantusiasi dengan rambut barunya. Ketika Jin membalikan wajah, ia terkejut dengan penampakan sosok siluet wanita yang berdiri di belakang Ling Ling. Kini sedang duduk tepat di sisi Jin. Wanita itu berambut pendek sebau, wajahnya pucat tertunduk, pakaiannya pun seperti wanita pada umumnya. Jin sempat membatin, "Ah, tidak mungkin mbak-mbak ini setan. Orang dia jelas sekarang duduk di sebelahku kok," batin Jin. Entah beberapa lama si wanita misterius itu hanya tertunduk. Lalu Jin memberanikan diri untuk menyapanya. "Halo kak, lagi nunggu mau extension juga ya?" tanya Jin yang tidak dijawab oleh wanita itu. Tiba-tiba si wanita itu terisak tangis. Tangisannya agak lirih. "Kembalikan rambut saya, kembalikan rambut saya," ucapnya. Jin yang tidak paham dengan maksud si wanita itu bermaksud untuk bertanya pada salah seorang resepsionis. Ketika Jin membalikan wajahnya kembali menuju ke arah wanita itu, sosok itu telah menghilang. Sontak tubuh Jin seketika melemas. "Jin, lihat nih sekarang, rambut aku sudah baru." "Aku senang banget Jin," ucap Ling Ling dari belakang sambil menepuk pundak Jin. "Duh, Ling Ling, kamu bisa gak sih tidak mengagetkanku? Dasar heboh kamu." Iya Jin, maaf. Ngomong-ngomong, aku perhatiin kamu kenapa sih Jin? Dari tadi sepertinya kamu banyak bengong," tanya Ling Ling sambil membayar bil. Badan aku berasa tidak enak, Ling. Apalagi ini kan sudah agak malam. Aku ngantuk kali ya," jawab Jin tidak jujur. Heboh kamu. Ini masih jam 9 malam. Tuh lihat, masa lo udah ngantuk sih? Tanya Ling Ling sambil menunjukkan jam di tangannya. Karena Ling Ling merasa Jin kurang enak badan, akhirnya Ling Ling mengantar Jin ke kosannya. "Jin, badan kamu beneran panas. Mau aku temenin gak malam ini? Aku nginep di kosan kamu ya. Aku kan tidak enak nih jadinya. Gara-gara kamu nganter aku, malah kamu jadi sakit," ucap Ling Ling panik saat mencoba mengecek dahi Jin menggunakan telapak tangannya. Tidak usah repot-repot. Kamu gak apa-apa, balik aja ke kosan kamu," tolak Jin kemudian. Jin paham jika dirinya kena sawan gara-gara melihat wanita misterius itu di dalam salon. Namun ia tidak mau jujur kepada Ling Ling. Ia tidak mau merusak kebahagiaan sahabatnya karena telah memiliki rambut baru. Tidak lama kemudian Ling Ling pamit untuk pulang. Dan Jin segera meminum obat penurun panas. Direbahkannya tubuh Jin di atas kasur. Dan kembali Jin mencoba memejamkan mata. Kini kepalanya terasa pusing dan berat. Tiba-tiba ada suara ketukan dari luar pintu kosnya. "Siapa ya? Malam-malam begini bertamu. Apa mungkin Ling Ling balik lagi kali ya?" gumam Jin dalam hati. Saat Jin membuka pintu, dilihatnya Ling Ling yang sudah berdiri di depan pintu kosnya. Namun tatapan mata Ling Ling seperti aneh. "Ling, kamu kok balik lagi? Memang kenapa Ling?" tanya Jin. Ling Ling hanya diam dan mukanya tertunduk. Aneh kamu, ditanya malah diam." "Oh, aku tahu nih. Pasti kamu tidak dibolehkan memakai extension ya sama emak kamu." Cerocos Jin hanya diberi anggukan pelan oleh Ling Ling.
Jin kemudian mempersilahkan Ling Ling untuk masuk. Ketika Ling Ling masuk ke kamar, ada bau yang sangat menyengat dari tubuhnya. Ling, kamu pakai parfum apaan sih? Baunya seperti kamber gini, celoteh Jin kemudian. Ling Ling hanya menggeleng pelan. Ling, kamu kenapa sih? Ditanya, diem mulu, tanya Jin sambil memegang tangan Ling Ling. Ling, kamu kok dingin sekali sih? Wah, kamu sakit ya Ling? Gara-gara tidak dibolehkan untuk pasang sambung rambut, tanyanya setengah panik. Tidak lama kemudian, Ling Ling pun menjawab. Diam kamu, berisik, kembalikan rambut saya. Ling Ling berdiri, matanya menatap tajam. Beberapa menit kemudian HP Jin berdering. Dilihatnya layar ponsel panggilan masuk dari Ling Ling. Seketika tenggorokan Jin tercekat. Ketika Jin menoleh ke arah Ling Ling tadi, sosok Ling Ling sudah lenyap. Diangkatnya telepon itu dan Jin bersembunyi di bawah selimut. Ling, ini kamu kan? Jawabnya terbata-bata. Tubuhnya bergetar hebat, lidahnya keluh untuk berbicara. Terdengar dari sana suara Ling Ling yang menangis-nangis. Jin, aku takut Jin, aku di kos sendirian. Mana teman-teman sebagian sudah pada pulang ke kampung? Tanya Ling Ling sambil menangis. Kamu kenapa Ling? Tanya Jin masih terbata-bata. Ling Ling bercerita jika pintunya diketuk oleh orang yang menyerupai Jin. Jin yang tiba-tiba berada di kamar kos Ling Ling akhirnya dipersilahkan masuk. Namun banyak keanehan yang dirasakan oleh Ling Ling. Temannya Jin seperti tidak biasanya. Ia hanya tertunduk diam. Wajahnya pucat dan tubuhnya bau seperti kamber yang menyengat. Saat itu Ling Ling masih berpikir positif sampai ketika Ling Ling tertidur karena sudah merasa sangat lelah. Sosok itu tiba-tiba menangis sejadi-jadinya dan ia berkata, "Kembalikan rambutku," sambil berteriak. Ketika Ling Ling menoleh wajah kepada Jin, Jin sudah tidak ada. Sontak ini mereka berdua merasakan rasa ketakutan yang sangat hebat. Mereka berpikir jika mereka mendapatkan teror dari si pemilik rambut sambung itu. Keesokan harinya mereka kembali mengunjungi salon tempat yang sama. Saat Ling Ling menggunakan hair extension, mereka berdua kemudian menanyakan kepada resepsionis salon. Namun mereka tidak tahu menahu tentang si pemilik rambut sebelumnya. Dengan berat hati, Jin dan Ling Ling lalu kembali. Jin, sebenarnya aku itu pingin sekali rambut itu. Tapi kalau aku diteror gini, aku juga tidak mau Jin. Aku takut, ujar Ling Ling di dalam mobil sambil terisak tangis. Jin mencoba menenangkan perasaan sahabatnya. Ya udah, terus kamu maunya gimana nih? Apa kamu copot aja rambut itu, balik ke salon lagi, terus minta tukar rambut lain saja? Saran dari Jin seketika menenangkan Ling Ling. Menurutnya itu menjadi sebuah win-win solution untuk Ling Ling. Mobil mereka pun akhirnya putar balik menuju salon. Sesampainya di salon, Ling Ling kemudian meminta untuk tukar rambut sambung lain. Namun ketika si hairstyle ingin melepaskan rambut sambung itu, ada sesuatu yang janggal. Jin, entah berapa kali ini Eke coba buat lepasin, tapi tidak bisa. Rambutnya nempel sekali sama rambut Ye. Udah Jin, Eke cancel aja. Mending Eke ngerjain kerjaan lain lagi. Maaf deh Jin, kalau mau Ye lepasin dulu tuh rambut sambung, sendiri atau ke salon lain. Ntar cus kesini lagi ya, baru sama Ike nanti ditukar rambut baru. Tutup si hairstyle melambai itu sambil berlalu pergi meninggalkan Ling Ling. Ling Ling kini merasa sedih dan sangat panik.
Sepanjang jalan Lingling tidak berhenti menangis. Melihat itu, Jin pun berkata, "Ling, kalau aku ajak kamu ke Sukabumi ketemu Pak Kiai, mau tidak? Ini dulu kiai yang punya pesantren tempat nyokap aku dulu menimba ilmu agama. Barangkali beliau bisa kasih solusi, Ling." Akhirnya tawaran dari Jin ia terima. Saat itu juga mereka menyempatkan waktu untuk menemui Pak Haji Pur. Berbekal alamat yang diberikan oleh Mama Jin, singkat cerita mereka berdua sampailah di sebuah padepokan di Sukabumi. Kemudian Jin dan Lingling pun disambut baik oleh Pak Kiai. Pak Kiai yang sudah mengenali Jin, anak dari mantan muridnya. Kemudian langsung bertanya ada keperluan apa mereka datang untuk bertamu. Jin pun membuka pembicaraan sekaligus memperkenalkan sahabatnya Lingling yang mempunyai masalah dengan rambut sambungnya. Tidak lama kemudian Pak Kiai menutup matanya dan menarik nafas panjang. Bapak sudah tahu sekarang mengapa adida-adida ini diganggu oleh si pemilik rambut itu. Pak Kiai kemudian menyuruh untuk Lingling membasahi seluruh rambutnya dan memberinya 1 botol air mineral untuk nanti ia campurkan ke dalam bak mandi. Tidak lupa sang Kiai pun memberikan Jin air 1 botol air untuk mencuci wajahnya agar tidak ditampakkan oleh sosok-sosok misterius. Jin yang masih penasaran kemudian bertanya mengapa si pemilik rambut itu menghantui mereka berdua. Lalu Pak Kiai dengan rinci menjelaskan jika rambut itu adalah rambut dari salah seorang korban pembunuhan. Wanita itu adalah pekerja malam yang memang sudah lama diincar pelaku untuk diambil harta bendanya. Tidak hanya itu, si pelaku pun sempat menggunting rambut panjang korban untuk dijual ke salon. Biadab memang para pelaku itu bukan hanya telah menghilangkan nyawa, namun ia pun masih saja mengambil semua harta benda termasuk mahkota rambut milik si korban. Jika nanti di mobil kalian merasa ada sesuatu yang aneh dari rambut itu, biarkan saja. Namun segeralah dilepaskan. Bapak telah membuka mata batin kalian untuk melihat keadaan rambut itu yang sebenarnya, sambung Pak Kiai. Akhirnya mereka berdua pun pamit undur diri. Di dalam perjalanan Jin merasa ada bau amis yang sangat menyengat dari rambut Lingling. Dan juga Jin melihat jika di rambut Lingling sudah dipenuhi dengan belatung. "Jin, kepalaku kok jadi gatel-gatel ya? Mana bau amis darah lagi?" buka pembicaraan Lingling. Jin yang tidak mau mengganggu fokus sahabatnya di belakang kemudi mobil kemudian berkata, "Aduh, Ling, kamu fokus bawain mobil sampai Jakarta. Ntar baru aku ceritakan. Ngomong-ngomong, sorry, rambut kamu memang bau amis sekali. Aku menahan muntah dari tadi, Ling," ucap Jin menjelaskan. Akhirnya sepanjang perjalanan yang menegangkan itu mereka lalui dengan saling berdiam diri. Ada rasa takut di dalam dada mereka yang tidak bisa diungkapkan. Singkatnya sesampainya di Jakarta, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. "Duh, Jin, kita sudah kemalaman buat ke salon. Udah tutup ini mah," ucap Lingling panik. "Ya udah, begini aja. Mau tidak mau besok pagi baru kita ke salon buat lepasin rambut kamu. Sekarang kita balik aja ke kosan. Dan jangan lupa, itu air kamu pakai buat mandi malam ini biar tidak diganggu setan," saran Jin kemudian. "Jin, please dong, temenin aku tidur di kosan. Aku takut, Jin, selama masih ada rambut ini," jawab Lingling memelas. Akhirnya Jin pun menuruti Lingling untuk minta ditemani malam itu. Setibanya di kos-kosan Lingling dan Jin segera melakukan semua yang diperintahkan oleh Pak Kiai. Air itu dipakainya untuk mandi dan mencuci muka. Gangguan dari si wanita misterius itu memang sudah tidak ada.
Namun ada hal yang aneh saat tak henti-hentinya mereka berdua melihat rambut Ling-Ling dipenuhi oleh belatung kecil dan berbau amis yang menusuk. Mereka berdua berhasil dibuat terjaga semalaman karena tidak bisa tidur. Ling, aku sih tidak akan pernah pasang rambut sambung. Memang ya lebih baik juga milik sendiri. Tidak mungkin akan ada cerita yang menyeramkan begini, ujar Jin. Ya, rambut kamu kan bagus, tebal. Nah, rambut gue kan tipis, sahut Ling-Ling. Terus, kamu tetap Ling mau pakai rambut sambung? Tanya Jin kepada Ling-Ling. Kayaknya tidak deh Jin. Aku kapok. Mungkin aku kurang bersyukur dengan apa yang aku miliki. Setidaknya aku harus bersyukur aku masih punya rambut, walaupun rambut aku tipis. Dan terlebih, aku tidak cacat suatu apapun. Aku memang salah mengukur kecantikan hanya dari luar saja atau penampilan saja. Aku selalu menjaga yang dari luar untuk kelihatan sempurna. Tanpa aku sadari, ada hal yang lebih penting yang harus aku jaga, yaitu kecantikan dari dalam, jawab Ling-Ling dengan bijak. Wih, kamu kok jadi bijak gini sih Ling ngomongnya? Kelekar Jin sambil memeluk sahabatnya. Detik demi detik telah berlalu. Kini waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Mereka berdua yang memang sudah menunggu pagi segera bersiap untuk mengunjungi salon yang berbeda untuk melepaskan hair extension itu. Beruntungnya kali ini dengan mudah rambut sambung Ling-Ling terlepas. Si hairstyle pun heran dan bertanya, Ci, ini rambut sambung begini bagusnya kok malah dilepas sih? Ling-Ling hanya tersenyum. Oh, menurut Mbak ini bagus ya? Menurut saya sih kurang oke Mbak. Saya lebih memilih untuk merawat rambut saya sendiri daripada harus pakai hair extension. Lagi pula nanti rambut saya yang sudah tipis menjadi semakin tipis karena rontok, jawab Ling-Ling menjelaskan. Akhirnya Ling-Ling pun benar-benar mantap untuk melepaskan hair extension dan mencoba mencintai apa yang ada pada dirinya. Terutama ia belajar untuk tetap bersyukur dengan kekurangannya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Minyak Rambut Pembawa Petaka. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.